Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dari kelas PGMI 6B dengan NIM 12620521213 absen 35, menjawab pertanyaan dari UTS komunikasi pembelajaran. Apa yang kamu ketahui tentang komunikasi, jenis-jenisnya, dan aspek apa yang seharusnya ada di dalam komunikasi yang baik? Komunikasi merupakan proses berbagi makna dalam bentuk pesan komunikasi antar pelaku komunikasi. Proses komunikasi bisa berupa gagasan atau ide pikiran yang diwujudkan dengan simbol yang mengandung makna dan dianut secara sama oleh pelaku komunikasi. Jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi yang menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tertulis. Contohnya adalah presentasi, percakapan, surat, dan email. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi yang melibatkan gerakan tubuh, kontak mata, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Komunikasi nonverbal dapat memberikan informasi tambahan tentang pesan yang disampaikan. Jenis-jenis komunikasi yang ketiga yaitu komunikasi visual. Komunikasi yang menggunakan grafik, gambar, dan visualisasi untuk menyampaikan pesan. Contohnya diagram, infografik, dan presentasi visual. Yang keempat, komunikasi tertulis. Komunikasi yang menggunakan tulisan atau teks untuk menyampaikan pesan. Contohnya artikel, surat, dan laporan. Yang kelima, komunikasi elektronik. Komunikasi yang dilakukan melalui media elektronik seperti media sosial, pesan teks, dan email. Aspek dalam komunikasi. Yang pertama, keklaravan. Pesan yang harus disampaikan jelas dan mudah dipahami oleh penerima. Yang kedua, keterbukaan. Komunikasi yang baik melibatkan saling mendengarkan dan terbuka terhadap pendapat dari pihak lain. Yang ketiga, empati. Komunikasi yang baik memperhatikan perasaan dan emosi penerima. Yang keempat, feedback. Memberikan kesempatan bagi penerima untuk memberikan tanggapan dan pertanyaan terkait pesan yang telah disampaikan. Yang kelima, kesantunan. Komunikasi yang baik harus menghormati dan menghargai pihak lain. Keenam, pastikan pesan yang disampaikan konsisten dengan tujuan dan isi yang ingin disampaikan. Komunikasi yang efektif sangat penting dalam pembelajaran. Yang pertama, komunikasi berperan sebagai jembatan atau penghubung pesan antara komunikator, penyampai pesan, dengan komunikan penerima pesan. Yang kedua, komunikasi yang efektif di sekolah sangat mempengaruhi kualitas pelayanan seseorang guru terhadap siswa dan akan berpengaruh pada hasil pembelajaran sekaligus berkaitan erat dengan mutu pendidikan yang ada di sekolah. Cara komunikasi berjalan efektif di dalam kelas. Untuk membuat komunikasi berjalan efektif di dalam kelas, seorang pendidik perlu menciptakan strategi komunikasi yang efektif. Seperti pendidik harus memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh siswa dengan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk komunikasi. Tahapan komunikasi secara praktis di dalam kelas. 1. Pahami peserta didik. Seorang guru harus memahami kebutuhan, latar belakang, dan kemampuan siswa. Hal ini akan membantu guru dalam menyesuaikan metode pengajaran dan cara berkomunikasi dengan siswa. 2. Aktif mendengarkan. Seorang guru harus mampu menjadi pendengar yang baik. Hal ini penting karena untuk memahami pertanyaan atau masalah yang dihadapi oleh siswa. 3. Membuat interaksi. Seorang guru harus menciptakan interaksi yang baik dengan siswa. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya atau berdiskusi. 4. Ciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Seorang guru harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. Hal ini akan membantu siswa dalam fokus belajar. 5. Gunakan media pembelajaran yang menarik. Seorang guru harus mampu menggunakan media pembelajaran yang menarik dan interaktif. Hal ini mampu membuat siswa dalam memahami materi yang disampaikan dengan baik. Mengapa komunikasi bisa gagal? 1. Miskomunikasi. Kegagalan dua orang untuk dapat berkomunikasi secara memadai. Hal ini juga menggambarkan ketidakmampuan seseorang untuk menggunakan ide atau pikirannya dengan benar.
2. Hambatan bahasa dan budaya. Perbedaan budaya dan bahasa bisa menjadi hambatan dalam komunikasi. Contohnya seperti ketika kedua orang sedang berbicara dalam bahasa yang berbeda atau memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Cara mengatasi kegagalan dalam komunikasi. Yang pertama, gunakan bahasa yang mudah untuk dipahami. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh penerima pesan. Hindari penggunaan jargon atau istilah teknis yang mungkin tidak dipahami oleh penerima. Yang kedua, pahami budaya penerima pesan. Jika ingin berkomunikasi dengan seseorang yang mempunyai latar belakang budaya yang berbeda, pastikan kita memahami budaya mereka dan menghormati budaya tersebut. Terima kasih dari saya telah disampaikan.